Bagaimana Ustadz jika seorang istri, cinta seorang istri itu hanya bertepuk sebelah tangan Ustadz, dan cintanya hanya dibalas dengan duka oleh suaminya Ustadz? Bagaimana menasihati Ustadz tentang problem yang seperti ini Ustadz? Iya. Cinta yang baik adalah ketika cinta itu bukan menjadi sesuatu yang bertepuk sebelah tangan. Maka tadi karena cinta adalah tentang rasa dan perasaan, maka berikanlah rasa dan berikan perasaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita banyak-banyak beribadah kepada Allah agar bisa merebut cinta suami kita. Kemudian juga kita berusaha untuk menunaikan hak ya pasangan kita. Tapi ketika telah kita lakukan tersebut, ya ternyata suami kita lebih terfitnah dengan dunia. Karena persoalannya tadi sampaikan, kalau kita sudah menikah, walaupun kita belajar agama baik-baik, tapi kita tidak buka fasilitas untuk suami kita untuk belajar, akan bikin problem. Ya, apalah artinya cinta jika kita harus menangis terluka di atas perasaan yang seharusnya indah. Ya, apalah artinya pernikahan jika lembaran kitab-kitabnya penuh dengan kisah yang luka dan bahkan tidak mengasihkan. Banyak perempuan dia belajar, tapi dia tidak buka ruang untuk suaminya. Maka berikanlah ruang untuk suaminya belajar menjadi laki-laki yang baik. Bagaimana menjadi seorang imam yang baik. Memang doa itu penting, perlakuan itu baik, yang baik penting. Tetapi tidak cukup ketika suami kita pun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan Hasan bin Ali ya radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Iyal dan juga dalam syarah sunnah oleh Imam Al-Baghawi pada juz ke-9 halaman 11. Di situ disebutkan zawijha liman yattaqillah. Paling penting, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabba akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Jadi ketika suami kita bertakwa kepada Allah, posisinya cuma dua. Kalau dia suka, dia sayang istrinya, cinta sama istrinya, dia akan muliakan. Tetapi kalau tidak, dia tidak akan pernah menzaliminya. Karena ada seorang salaf kita, 15 tahun hidup tanpa cinta. Tapi dia tetap memperlakukan istrinya dengan baik. Berat itu memperlakukan istri. Kita yang kasih uang tummi, ya, kita kasih nafkah, kita jaga, ya, kita banyak pekerjaan-pekerjaan menjadi sebagai seorang suami. Kemudian kita harus memperlakukan yang baik kepada orang kita nggak suka. Coba tetangga kita nggak sukai, datang minta bantuan, ya. Ada orang kita tidak suka. Kemudian kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya. Itu rasanya tidak enak. Tapi karena melihat istrinya tulus cintanya, maka dia tidak melepaskannya. Dia tetap menjaga perasaannya. Tidak pernah mengatakan sebenarnya tidak kucinta ki. Tidak pernah, karena itu akan melukai. Dia tidak menyampaikannya. Nanti meninggal istrinya mengatakan hal yang paling berat dalam hidupku ujian ketika saya tetap menjaga perasaan seorang wanita selama 15 tahun tanpa adanya cinta. Karena biarkanlah cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan dipaksa itu cinta hadir. Kita cuma mengupayakannya saja. Ya, tapi ketika suami kita perlakuan kita buruk, lihat kalau memang hak-hak kita nggak terpenuhi, ya sudah kita sampaikan aspirasi kita, bahwasanya ada hak-hak yang perlu dipenuhi oleh suami kita dan ternyata suami kita tidak memperlakukan kita dengan baik. Kemudian telah dinasihati, ya diberikan bimbingan, ya diberikan arahan, dicari penengah, dan ternyata kondisinya tidak berubah, bahkan bahtera cinta itu seolah semakin hancur. Ya, tidak ada ketenangan dalam rumah tersebut, maka tidak mengapa dalam agama itu ia mengambil kata perpisahan. Ya, karena terkadang kita harus melepaskan seseorang agar kita bangkit. Tapi jangan pernah melepaskan Allah untuk mengatakan kita mampu. Insya Allah akan ada jalan yang tak pernah kita bayangkan dan ada kekuatan tak pernah kita pikirkan. Ya, tidak selamanya ya, orang itu berpisah dengan suaminya, dia menjadi orang yang sedih, terluka, tidak selamanya. Ya, bahkan banyak perempuan yang akhirnya ketika dia berpisah dengan suaminya, Allah gantikan ya dengan yang lebih bagus. Atau kalau tidak, Allah gantikan dengan kebahagiaan dan ketenangan jiwanya. Kan banyak ya, banyak seperti itu. Banyak perempuan menikah tidak pernah senyum. Ya, dirundung luka. Tapi setelah dia berpisah baru bisa tersenyum. Ya, karena kadang-kadang Islam itu tidak boleh. Sekali dibuat cerainya sampai 3 kali. Ya, enggak kayak orang-orang Arab dulu. Berapa puluh kali pun boleh. Dengan tujuan agar istrinya tidak dilepaskan. Dipertahankan tapi sekedar memberikan luka dan derita saja. Ya, tapi saya tidak bisa menentukan secara hukum karena harus dari kedua belah pihak. Tapi asalnya silakan damaikan, islah, perbaiki. Ya, kalau memang tidak memungkinkan, itu adalah sebagai alternatif yang paling terakhir. Karena kalau terganggu kehidupan rumah tangganya, tidak bisa konsentrasi ibadah, khawatir dengan pendidikan anak ketika suaminya seperti itu, maka yang paling baik adalah untuk mengatakan kata tutup buku. Tapi itulah alternatif yang paling terakhir. Wallahu ta'ala bishawab.